Sebelumnya, perkenalkan kami dari Kelompok 1 dengan saya sendiri, Kavita Siska Kesore Remapea. Saya Natasha Azara. Saya Imelia. Saya Fadinatul Afifah. Saya Nadia Putri Aisyah. Saya Putri Maharani. Video yang kami buat kali ini sebagai pemenuhan tugas ujian tengah semester mata kuliah Ekonomi Mikro, yang dimana kami membahas Pilihan transportasi mahasiswa Universitas Sriwijaya. Yuk kita simak bersama. Setiap pagi, mahasiswa Universitas Sriwijaya diharapkan pada permasalahan transportasi untuk berangkat ke kampus, terutama bagi mereka yang jarak antar rumah dan kampus itu lumayan jauh. Nah, di satu sisi ada bis Damri nih dengan tarif 15.000 per perjalanan. Bis Damri ini dikenal sebagai bis dengan tingkat keamanan dan kenyamanan yang tinggi. Tetapi di sisi lain ada pilihan bis yang biasa disebut mahasiswa dengan kaleng. Kaleng ini adalah bis yang tidak resmi dan biasanya adalah kendaraan pribadi yang dimodifikasi untuk mengangkut penumpang. Izin Kak, sebelumnya boleh izin nama dan pribadi. Oh ya, nama aku di Jawa Harian. Aku lagi pihak transportasi Kak. Kalau aku pernah dengar dari ekonomi yang namanya nih Kak, transportasi sehari-hari Kakak dipilih Damri atau kalau aku sih dipilih Damri soalnya ada jadwalnya kan, terus juga lebih aman dan juga lebih nyaman juga kan ada sih. Kalau aku lebih memilih Damri atau kaleng. Kalau aku lebih pilih kaleng karena dari harganya juga lebih murah kan dari yang kaleng aja. Fasilitas yang lebih dan juga kaleng kan dia lewat di depan rumah, jadi lebih mudah diakses. Nah teman-teman, setelah mendengarkan hasil wawancara tadi, kira-kira apa sih yang ada di pikiran kalian tentang teori perilaku konsumen? Jadi, teori perilaku konsumen adalah suatu teori dalam ekonomi mikro yang menjelaskan bagaimana setiap individu dan rumah tangga mengalokasikan pendapatan mereka nih untuk membeli barang atau jasa guna memaksimalkan kepuasan atau utilitas mereka. Kira-kira faktor apa saja sih yang menjadi pendorong perilaku konsumen ini? Yuk kita bahas bersama. Nah, dalam memilih transportasi tentunya mahasiswa mempertimbangkan beberapa faktor nih, diantaranya Harga, waktu tempuh, kenyamanan, dan keamanan. Pilihan ini menarik nih untuk kita kaji bersama menggunakan teori perilaku konsumen karena antara mahasiswa yang satu dengan mahasiswa yang lain tentunya memiliki preferensi yang berbeda, Yaitu pendapatan dan keterbatasan anggaran. Mahasiswa dengan keterbatasan finansial cenderung lebih memilih opsi yang lebih murah meskipun harus mengorbankan kenyamanan. faktor selanjutnya yaitu harga dan elastisitas permintaan. Jika bis Damri harganya naik, mahasiswa yang sensitif terhadap harga akan lebih memilih naik bis kaleng dibanding bis Damri. Selanjutnya adalah faktor marginal utility atau kepuasan tambahan, yang dimana bagi mahasiswa yang ingin kepuasannya lebih tinggi, bis Damri memiliki kepuasan yang relatif tinggi meskipun harganya lebih mahal. Yang terakhir, faktor psikologis dan sosial seperti persepsi keamanan, reputasi transportasi, juga pengaruh lingkungan menjadi faktor utama dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya itu segmen perhitungan atau calculation segment. Nah, untuk memahami pengaruh harga terhadap permintaan, mari kita lakukan perhitungan elastisitas harga permintaan. Sebagai contoh, di sini terdapat perbandingan harga tarif bis Damri dan harga tarif bis kaleng. Yang mana harga tarif bis Damri ini awalnya itu 15.000 per perjalanan. Sedangkan tarif bis kaleng itu 10.000 per perjalanan. Nah, jika tarif bis Damri naik menjadi 16.500, yang mana bis Damri ini mengalami kenaikan harga sebesar 10% dan terjadi penurunan jumlah penumpang sebesar min 15%. Jika dimasukkan ke dalam rumus elastisitas harga permintaan, maka elastisitas sama dengan persentase perubahan kuantitas itu dibagi dengan persentase perubahan harga. Jadi, elastisitas sama dengan perubahan kuantitas yang tadi itu sebesar min 15%. Kita bagi dengan
persentase perubahan harga, yaitu 10%. Maka hasilnya terdapat min 1,5. Yang mana nilai elastisitas min 1,5 ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap bis Damri itu cukup sensitif terhadap kenaikan harga. Bisa kita lihat di sini kurva elastisitas permintaan terhadap bis Damri itu bergeser ke kiri karena adanya penurunan permintaan yang diakibatkan oleh kenaikan harga bis Damri tersebut. Selanjutnya, perhitungan dengan pendekatan. Yang pertama yaitu pendekatan kardinal. Pendekatan ini mengukur kepuasan utility secara kuantitatif. Misalnya, mahasiswa dapat menilai kepuasan mereka terhadap transportasi dengan menggunakan angka. Contohnya nih, bis Damri memberikan kepuasan 80 unit, serta Kaleng memberikan kepuasan 60 unit. Jika harga bis Damri naik tetapi selisih kepuasan tetap besar, mungkin sebagian mahasiswa akan tetap memilih bis Damri meskipun mahal. Pendekatan yang kedua yaitu pendekatan ordinal. Pendekatan ini tidak menggunakan angka tetapi hanya melihat dari tingkat kepuasan mahasiswa. Misalkan mahasiswa A lebih menyukai naik bis Damri dibandingkan bis Kaleng. Sedangkan mahasiswa B lebih memilih Kaleng karena harga relatif lebih murah. Pendekatan ini lebih realistis karena tidak semua orang bisa mengukur kepuasan mereka melalui angka. Ada beberapa solusi yang dapat kami berikan, yaitu 1. Analisis keputusan berdasarkan harga dan anggaran. Mahasiswa seringkali terbatas oleh anggaran. Solusi ini dapat menyarankan untuk menganalisis harga tiket kedua jenis bis, serta apakah harga tersebut sesuai dengan anggaran mahasiswa. Misalnya, jika bis Kaleng lebih murah dan dapat diterima dari segi kenyamanan, mahasiswa akan cenderung memilihnya. Yang kedua, faktor kenyamanan dan fasilitas. Bis Damri mungkin lebih memberikan kenyamanan yang bagus seperti ber-AC, aman, dan teratur, tetapi bis Kaleng tidak. Nah, dengan solusi ini, mahasiswa diajak untuk mempertimbangkan memilih bis Damri yang aman atau memilih bis Kaleng, tetapi harus berkompromi demi biaya yang lebih murah. Ketiga, ketersediaan dan frekuensi perjalanan. Bis Damri mungkin memiliki jadwal yang lebih teratur dan keberangkatan yang jauh lebih sering dibandingkan dengan bis Kaleng. Dalam hal ini, solusi yang dapat kami berikan adalah mungkin mahasiswa dapat mengukur kebutuhan maksud mereka. Apakah mereka lebih membutuhkan jadwal yang lebih teratur dan kecepatan atau justru mereka lebih memilih kenyamanan. Yang keempat, yaitu preferensi terhadap keamanan. Mahasiswa bisa memilih jenis bis berdasarkan tingkat keamanan. Biasanya bis Damri lebih terjaga dalam hal pemeliharaan dan pengelolaannya, sedangkan bis Kaleng biasanya perawatannya lebih rendah. Jika mahasiswa lebih mempertimbangkan keamanan, maka pilihan akan jatuh kepada bis Damri. Yang kelima yaitu pengaruh sosial dan rekomendasi teman. Solusi ini mengacu pada teori perilaku konsumen yang dipengaruhi oleh lingkungan sosial seperti keluarga ataupun teman. Dari hasil pembahasan tadi, kita dapat melihat nih bahwa keputusan mahasiswa dalam memilih transportasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, perspektif pribadi, hingga ke psikologis. Nah, dengan adanya teori perilaku konsumen, kita dapat mengukur bagaimana harga, pendapatan, hingga kepuasan konsumen sangat mempengaruhi pilihan mereka. Bijak memilih transportasi, maksimalkan kepuasan, Minimalkan pengeluaran. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.